Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron ya, yang model lama. Dan di sini untuk kerusakannya itu semalam tiba-tiba esnya mencair ya. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya ya, bagaimana cara mengatasi ketika kulkas tidak dingin ya. Nah, yang pertama, kalian bisa cek dulu, seperti biasa ya, kalian harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu hidup atau tidak ya, teman-teman. Dan juga kalian harus memastikan juga posisi termostat ataupun pengaturan suhu itu dalam kondisi keadaan on. Jangan sampai kalian kulkas kalian colokin, posisi pengaturan suhunya itu diposisikan posisi off ya. Nah, karena ini percobaan ya, kalian bisa set di posisi full ataupun posisi max-nya. Dan selanjutnya, kalian bisa langsung colokin kompresornya, kalian bisa colokin. Nah, di sini setelah saya colokin, kulkasnya ini seperti tidak teraliri setrum ya, teman-teman. Untuk di bagian kompresor ini masih dingin ya. Harusnya kalau misalkan posisi macet, kompresor ini akan terasa hangat ya, teman-teman. Nah, di sini setelah saya colokin itu tidak ada getaran sama sekali ataupun seperti tidak teraliri setrum ya. Beda lagi kalau misalkan posisi kompresornya itu macet, teman-teman. Kalau misalkan posisi kompresor ini macet, kompresor ini bakalan panas ya. Namun untuk kali ini kompresor ini nggak macet, cuman kompresor ini tidak teraliri setrum. Nah, seperti biasa, seperti yang saya jelaskan di video kemarin, kalau misalkan posisi kompresor seperti ini, tidak ada getaran, kompresornya tidak panas, intinya itu tidak teraliri setrum. Nah, hal yang harus dilakukan ataupun hal yang harus dicek, yang pertama kalian bisa cek dulu di area perkabelan. Ada kemungkinan juga di area perkabelan itu kabelnya itu kemakan tikus atau lain-lain ya, teman-teman. Dan yang kedua, kalian bisa cek juga untuk di bagian overload. Nah, untuk di bagian overload sendiri itu sebagai pemutus ya, sama sebagai penahan. Dan juga satu lagi kalian bisa cek juga di bagian termostatnya ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya akan tunjukin juga bagaimana cara mengecek di area overloadnya. Nah, kalian bisa buka penutupnya ini. Nah, kurang lebihnya itu langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman. Jadi, karena setiap kerusakan itu kan berbeda-beda nanti kerusakannya. Nah, di sini saya akan coba jabarkan semua ya, langkah-langkahnya kalau kalian mau mengecek sendiri ya. Nah, di sini saya buka untuk di bagian relaynya dan juga di bagian overload. Di sini saya akan buka semua. Nah, ada tambahan lagi untuk membuka overload ini, kalian hati-hati ya, jangan sampai patah. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, dua komponen ini saling terhubung ya dengan kompresor. Yang satu namanya relay dan yang satu itu namanya overload ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kerusakan yang terjadi pada bagian relay, nah di bagian relay ini biasanya kompresornya itu hanya getar saja ya, teman-teman, dan tidak mau jalan. Beda lagi kalau untuk di bagian overload. Nah, kalau misalkan kerusakannya itu di bagian overload, biasanya kompresor itu tidak mau jalan, tidak ada getaran, ataupun tidak ada panas sama sekali. Nah, kalian bisa bedakan ya nanti kalau misalkan melakukan pengecekan. Nah, di sini yang akan saya lakukan karena kompresornya itu nggak ada setrum sama sekali ataupun tidak ada getaran sama sekali, saya akan cek di bagian overloadnya dulu. Nah, ini yang saya cek adalah namanya overload ya. Nah, kebetulan untuk overloadnya sendiri, nah ini setelah saya tes itu masih connect, jadi aman. Jadi kita nggak perlu ganti ya kalau misalkan overloadnya itu masih terhubung. Kalau misalkan nggak terhubung, kalian bisa ganti. Dan untuk ukuran satu pintu, kalian bisa gunakan 1/10 untuk ukuran overloadnya. Dan selanjutnya kita akan mengetes juga di area jalur perkabelan ya. Nah, di sini harusnya connect ya, teman-teman. Colokan ini kalau misalkan kita hubungkan dengan overload, itu salah satunya itu pastinya terhubung. Dan kebetulan di sini itu tidak terhubung. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa dari kabelnya dan yang kedua bisa dari termostat ya.
Nah, ini coba kita langsung ke kabelnya dulu. Kalau ini kita langsung seperti ini, itu bisa connect, itu ada kemungkinan di bagian termostatnya ya, yang mengalami kerusakan. Nah, kebetulan karena kita coba langsung seperti ini, itu di bagian perkabelannya saja itu tidak connect ya, tidak ada bunyi. Itu artinya kemungkinan ada kabel yang putus ya, teman-teman. Ada salah satu kabel yang putus. Beda lagi kalau misalkan kita tes menggunakan AVO, di bagian sini itu connect, itu ada kemungkinan kerusakannya itu di area termostat ya, yang saya katakan terakhir tadi. Nah, di sini karena di bagian perkabelan kita akan coba buka ya, karena kabelnya ini besar ya, cukup bagus. Jadi kemungkinan putus di bagian dalam itu jarang sekali kalau kabelnya bagus ya. Ada kemungkinan di bagian stop kontaknya, karena di bagian area stop kontak ini menggunakan saklar ya. Oke teman-teman, dan setelah saya cek ternyata benar ya, untuk di bagian saklarnya itu mengalami kerusakan ya teman-teman. Jadi kalau untuk kulkas saran aja menurut saya kita nggak perlu menggunakan saklar ya, karena untuk kulkasnya sendiri itu kan jarang banget ya kita matikan hidupkan seperti itu ya, kurang baik juga untuk kulkas kalau misalkan posisi seperti itu. Nah, karena model seperti ini lebih baik saya ganti ya, supaya tidak rewel nanti ke belakangnya. Oke teman-teman, dan di sini untuk kabel colokannya itu saya ganti dengan yang model langsung ya teman-teman. Jadi tanpa saklar, yang model seperti biasa, seperti bawaan kulkasnya. Nah tuh, modelnya seperti ini. Nah ini kalau misalkan udah gunakan seperti ini, insya Allah aman ya. Dan sekarang kita akan coba pasang kembali untuk di bagian overload dan juga di bagian relay. Karena tadi udah setelah saya cek di bagian stop kontaknya mengalami putus ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan kalau misalkan sudah seperti ini, mungkin kalian merasa gampang banget ya kalau sudah posisi ketahuan kerusakannya. Dan di sini setelah saya colokin ada getaran ya pada kompresor, dan di sini untuk kompresornya sudah berjalan ya teman-teman. Nggak terlalu kedengaran ya untuk suara kompresornya, karena kompresornya masih halus ya untuk suaranya, padahal udah agak lama ya modelnya yang Polytron seperti ini, tapi kompresornya itu masih halus, masih bagus. Dan selanjutnya kalau misalkan sudah berhasil kompresor ini kita jalankan, itu masih belum selesai teman-teman. Ada tahapan lain yang perlu kalian cek, yaitu pada bagian filter ataupun di bagian bodi kulkasnya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Itu bertujuan untuk mengecek ya teman-teman, apakah freonnya itu ada atau tidak. Nah, untuk mengeceknya itu kita nggak perlu menggunakan alat macam-macam, cukup sederhana saja. Kalian bisa cek ya di bagian bodi kulkasnya ataupun di bagian filternya ya. Nah, jadi kalian bisa pegang pada saat kompresor itu udah berjalan ya, selang kurang lebih sekitar 1 menitan, dan kalian bisa pegang atau bisa rasakan di area filter. Freon yang normal ataupun yang penuh di area filter itu harusnya hangat ya, ataupun panas saat kompresor berjalan. Jadi cara mengeceknya itu saat kompresor berjalan ya. Kalau kompresor posisi nggak jalan itu nggak bisa ya kita mengecek freonnya. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa ikuti tutorial yang saya tunjukkan barusan kalau misalkan kulkas kalian posisinya tidak dingin ya. Sampai jumpa, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.